Sony Pictures bikin kaget siang-siang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Mereka ngerilis trailer film yang sudah ditunda beberapa kali. Bahkan ini adalah film yang penundaannya tuh panjang banget sampai memakan waktu 1 tahun lebih dan kembali ditunda kemarin dan akhirnya mungkin rencananya kalau gue nggak salah bakal tayang di bulan Desember tahun 2024. Itu kalau gue nggak salah ya. Soalnya gue udah mulai melupakan tentang film yang satu ini, film yang akan dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson yang akan berperan sebagai Sergio Kravinov alias Kraven. Julukannya adalah Kraven the Hunter. Nah, Kraven the Hunter sendiri adalah salah satu film yang sebenarnya banyak diantisipasi oleh banyak orang sebenarnya pada saat itu. Namun ketika film Madam Web dirilis ke publik dan ternyata penerimaannya secara kritis tidak bagus, audience score-nya juga jeblok gitu. Banyak yang akhirnya udah mulai melupakan dan tidak perlu terlalu berharap banyak sama film yang satu ini, film yang digarap oleh Sony Pictures. Mungkin satu-satunya harapan untuk Sony Pictures adalah Venom The Last Dance ya, yang juga kemarin sudah sempat merilis trailernya. Tapi kita lihat saja. Sekali lagi jangan terlalu bersikap pesimis terlebih dahulu, jangan terlalu bersikap skeptis terlebih dahulu, karena sebenarnya trailer dari Kraven the Hunter untuk trailer pertamanya juga sudah pernah dirilis dan sebenarnya terlihat menjanjikan karena ada banyak banget orang, ada banyak banget fans yang menuntut film ini diberi label R, ratingnya R, restricted. Dan memang dibuktikan dari trailer pertama, Kraven the Hunter menyajikan banyak adegan brutal, adegan yang berdarah-darah. Dan itu memang sudah sesuai dengan nama Kraven the Hunter sendiri. Berbeda dengan perlakuan yang didapatkan oleh Carnage, di mana rating filmnya adalah PG-13. Tapi ya udahlah. Coba kita lihat saja, ini ada trailer yang dirilis siang-siang banget di Indonesia, yang mana ini bukan jam-jam biasanya ketika film-film superhero Marvel DC itu merilis trailer. Biasanya itu malam kan, jam 9 malam atau jam sekalian subuh sekalian gitu. Ini enggak, siang menjelang sore dirilisnya. Makanya jadi penasaran seperti apa kira-kira trailernya. Let's check it out. My son, we are hunters. The greatest the world has ever Oh my known. God. Suka banget dengan accent Russian kayak gini. Охотник, это сказки. Каждый сказки есть правда. Wah, Who's next? I heard the noise of thunder. Are you like your father? A gangster? A killer? And I heard a voice. And behold, hell followed with him. There's a man going round taking names. My son. And he decides who to free and who to blame. Yes, an animal stronger than you can imagine. The hairs on your arm will stand up. Tell me about this hunter. Some are born and some are dying. Once you're on his list, there's only one way akhirnya off. villainnya di-reveal. When the man comes around. When the man comes around. Whoever is unjust, You think you're some kind of honor? Some kind of code? they'll be Wow. unjust. Wah, You're just another man Whoever is righteous, hunting for a trophy. let him be righteous still. Just like our father. When the Calypso, man ya. comes around. When the man comes around. Embrace who you really are, son. Wah, sesuai dengan konsep art. Rhino. Wah. Rhino. Calm the legend. When the man comes around. When the man Oh, dia comes Rhino-nya around. yang ini.
Jujur aja sebenarnya saya sudah mulai lupa tentang film yang satu ini, dan bahkan saya juga lupa villain yang bakal dihadapi oleh Sergei Kravinov dalam film ini. Sebenarnya Sergei Kravinov atau Kraven the Hunter sendiri juga memang adalah villain ya, cuman dalam posisinya di film ini dia ditempatkan sebagai karakter protagonis, sementara yang menjadi karakter antagonisnya adalah Alexei Sitsevich dan diperankan oleh Alexandro Nivola. Nah, dalam video klip terbaru ini kita bisa melihat lebih banyak lagi aksinya Nivola, dan sekilas kita bahkan melihat pertarungan antara Rhino dan Kraven yang kelihatannya terjadi di wilayah savana Afrika gitu. Dan ini juga menampilkan aksi yang memang benar-benar penuh dengan aksi yang berdarah-darah, pertarungan yang intens, penampilannya Aaron Taylor Johnson juga yang menampilkan fisiknya yang mengesankan, dan bahkan ada beberapa shot, ada satu shot maksud saya yang diperlihatkan yang mirip seperti beberapa konsep art yang pernah diperkenalkan untuk Kraven the Hunter. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, gue ceritain sedikit bahwa film Kraven the Hunter ini akan menceritakan tentang sosok villain yang dihadapi oleh Spider-Man dalam komik, yaitu Kraven the Hunter, yang setahu dan seingat saya belum pernah hadir dalam versi live action manapun. Seingat saya ya, correct me if I'm wrong, di mana dia pertama kali muncul itu di komik Marvel, lupa judulnya, di tahun 1960-an. Nah, di film ini Aaron Taylor Johnson itu akan memerankan karakter Sergei Kravinov, di mana dia diceritakan ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan sekarat. Dan ayahnya ini adalah seorang pemburu, dan ayahnya diperankan oleh Russell Crowe. Dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat setelah diserang seekor singa. Nah, gigitan singa itu kelihatannya justru memberikan Sergei Kravinov kekuatan super yang akhirnya menjadikannya sebagai Kraven the Hunter. Dalam komik sendiri, Sergei Kravinov ini kekuatan supernya itu berasal dari sebuah eksperimental yang semuanya itu bersumber dari radiasi gamma. Namun meskipun demikian, meskipun dia sudah punya kekuatan super, tapi salah satu sumber kekuatan yang lainnya yang justru meningkatkan powernya itu adalah sebuah kostum, sebuah armor, Rhino armor. Jadi kostum ini tuh awalnya dibuat sebagai sebuah setelan eksperimental yang diciptakan oleh ilmuwan yang bekerja untuk para villain, untuk para penjahat gitu. Nah, setelan tersebut itu terbuat dari bahan polimer buatan yang memang kuat dan meniru kulit badak, dan itu memberikan Rhino kekuatan fisik yang luar biasa. Setelan ini juga dilengkapi dengan tanduk yang fungsi utamanya adalah senjata utama dari si Rhino itu sendiri, mirip seperti badak di dunia nyata. Nah, ada sedikit fakta menarik di mana kostum ini sebenarnya pernah tidak bisa dilepaskan dari tubuhnya Alexei Sitsevich gitu, dan itu menjadikannya sebagai seorang Rhino. Rhino sendiri sebenarnya sudah pernah dimunculkan dalam versi live action, yaitu di film The Amazing Spider-Man 2, di mana kala itu Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield harus menghadapi sang villain ini dengan armor besinya yang berbentuk badak. Dan akhirnya dimunculkanlah Alexei Sitsevich versi yang baru ini melalui film solo dari Kraven the Hunter yang digarap oleh Sony, dan memunculkan elemen yang baru di mana kalau dilihat dari trailernya sepertinya Alexei Sitsevich bisa merubah tubuhnya menjadi kulit badak alih-alih menggunakan armor atau setelan atau suit Rhino-nya. Jadi sepertinya film ini akan mencoba untuk memberikan pendekatan baru kepada karakter Kraven the Hunter ini dengan latar belakang yang jauh lebih mendalam dan motivasi yang justru jauh lebih kompleks sepertinya. Dan itu adalah PR-nya Sony untuk menjadikan film ini benar-benar menjadi film yang menarik untuk ditonton. Mungkin ada suasana yang baru yang dihadirkan, pendekatan yang baru seperti yang gue bilang tadi, dan yang pasti salah satu elemen adalah elemen aksi dan elemen visual yang intens yang juga harusnya menunjukkan bahwa film ini mungkin memang berusaha untuk menarik perhatian kita para penonton untuk kembali masuk ke bioskop untuk melihat film-film yang disajikan oleh Sony Pictures. Dalam hal ini adalah film adaptasi komik yang mereka pegang rights-nya, yaitu Spider-Man, di mana mereka memegang beberapa rights dari karakter-karakter yang dihadapi oleh Spider-Man yang sudah dimulai sejak film Venom yang lalu. Venom sendiri sudah memiliki 3 film trilogi, dan Kraven the Hunter salah satunya yang akhirnya dipilih untuk dibuatkan film solonya. Dan mudah-mudahan saja kinerjanya di box office memang benar-benar menjanjikan sehingga Sony Pictures bisa melanjutkan lagi proyek-proyek yang berikutnya, dan mudah-mudahan ada ide-ide kreatif yang menarik lagi yang bisa dihadirkan di film-film yang akan dibahas atau film-film yang akan dihadirkan oleh Sony Pictures di masa yang akan datang. Dan itu dia trailer dari
Kraven the Hunter yang sudah bisa kalian saksikan di saluran YouTube-nya Sony Pictures Indonesia. Silahkan langsung ke sana untuk melihat trailernya secara lengkap daripada ngeliatin trailernya di sini yang ada muka saya yang terlalu besar terpampang. Mohon maaf akan hal tersebut. Maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga atas membershipnya. Terima kasih atas super thanks-nya. Terima kasih atas sawerianya. Kalau kalian punya komentar tentang trailer dari Kraven the Hunter ini, silahkan di kolom komentar di bawah kita diskusi ya. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.